Satu, dua, tiga. Halo kawan dan lan bugil. Sekarang saya lagi bareng sama Bagas yang sebagai selaku owner brand dari Subaki Gear. Halo semuanya, salam kenal. Kayak Mas Bagas, boleh ceritain nggak apa sih Subaki Gear itu? Awalnya dulu kan iseng-iseng dari belajar dari salah satu forum di Facebook yang kurang lebih salah satu sub di cara pendakian mungkin ya. Dari situ saya belajar banyak ilmu, yang salah satunya ilmu buat bikin peralatan atau perlengkapan untuk mendaki secara DIY atau do it yourself sendirian. Nah dari situ bermula saya belajar buat bikin dari yang kompor kaleng, dari yang peralatan makan, sampai akhirnya jatuh ke produk yang berupa tas tadi. Oh, jadi sebelum tas sempat bikin kompor kayak gitu ya? Iya, tapi buat pemakaian sendiri kan Kang. Oh, jadi DIY bukan itu. buat dijual. Oh. Gitu. Akhirnya jatuhlah pada tas setelah beberapa kali coba bikin produk bareng tadi. Yang akhirnya bisa dikomersilkan, dijual deh gitu. Ya. Dimulai dari kapan tuh dengan nama Subaki? Kalau nama secara Subaki, komersil ya, secara komersil. Kalau Subaki sendiri secara komersil dijual awal 2019, kurang lebih Maret mungkin ya. Tapi kalau buat persiapan dengan nama Subaki sudah ada itu sekitar pertengahan 2018 lah. 2018 dengan nama Subaki. Dengan persiapannya nama dari situ. Dari situ. Oke. Udah berapa seri yang sudah dibikin, Mas? Yang dibikin kalau untuk backpack sendiri ada Sora, Nora, Orca. Yang baru ada Daily Pack dengan kapasitas kecil itu ada Tomo. Terus ada yang lain semacam aksesoris tambahan itu ada yang dulu udah discontinue, nggak diproduksi lagi ya mungkin ya. Itu ada Rika, Rika, Vika sama Kuma. Yang sekarang masih diproduksi ada Ilka Wastepack, ada Nima Fly Wallet kalau biasanya buat nyimpan koin, kartu dan lain-lain, sama ada Poki buat multifunction pouch. Bisa gitu. Buat tempat mandi, alat makan, segala macam lah bisa di situ. Nah, kalau dari nama-nama serinya ini rasa-rasa nama Jepang gitu ya? Kebanyakan teman-teman mikirnya gitu, cuman karena saya pribadi ya mikirnya bukan dari arti sih, lebih ke pengucapan. Jadi kita bikin nama seri di mana biar teman-teman ketika ngucapin gampang ingetnya. Jadi nggak yang terlalu berbelit-belit atau artinya dalam banget, nggak perlu sih. Cuman yang sekiranya disebutin kayak gampang diulangin bisa cepet ingetnya ya kita pakai. Cuman beberapa nama mungkin kebetulan mirip ya sama pengucapan dari salah satu bahasa Jepang atau bahasa yang lain kayak gitu. Jadi bukan inspirasi brand indie yang ada di Jepang kayak gitu dengan format JDM-nya itu nggak ada ke arah situ? Nggak. Kalau ke arah situ mungkin referensi banyak ya. Cuman kalau dari Subaki sendiri nggak terlalu fokus ke sana gitu. Jadi bukan Japan style ya? Oh bukan. Malah justru kebanyakan referensi Subaki itu dari Korea, dari Taiwan, Hong Kong, bahkan ada yang dari mungkin lebih kalau dilihat secara produk Subaki itu mirip banget sama produk US yang concernnya ke ultralight fishing, namanya Zimmer Build, bisa dicek nanti, kurang lebih sama lah. Referensinya ke arah situ. Referensinya ya? Lebih buat di brand US. Terus kalau di Korea, Taiwan dan lainnya. Kalau Korea, Taiwan itu kalau di Korea ada Kyle, terus kalau di Taiwan itu ada Anchor, terus ada namanya apa? Zizgi Outdoor, ada ya kurang lebih semacam itu referensinya. Referensinya. Subaki Gear ini memang dikonsepkan untuk menjadi produk suatu segmentasi aktivitas atau sebenarnya bukan gitu atau gimana gitu? Kalau aktivitas awalnya dulu pengen bikin apparel kan, active wear. Jadi nggak soal tas saja. Jadi bikin produk yang bisa mensupport teman-teman semua buat beraktivitas harian, terutama outdoor di sini dalam artian luar ruangan kayak misal teman-teman olahraga atau pulang kerja yang model sistem bike to work segala macam kayak gitu kan. Cuman akhirnya coba lebih kita kerucutkan lagi ke yang mungkin pada masa itu hobi saya hiking. Jadi buat awal yang support teman-teman hikers dulu lah.
dengan bikin yang sedemikian rupa biar bisa ada ciri khasnya yang salah satunya desainnya minimalis dan lightweight tentunya gitu. Nah, memang mengejar ke lightweight juga. Ke lightweight produknya. juga. Tapi cuman kalau bisa dibilang khusus segmen ultralight, saya sendiri bilangnya enggak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tidak tersegmentasi ke satu ke satu segmentasi khusus di ultralight, enggak Khusus gitu. ya, bukan khusus ultralight saja. Jadi sebenarnya hanya konsepnya minimalis aja, Konsepnya minimalis. Cuman bikin produk yang minimalis. Iya betul. Selain tas, kedepannya ada rencana bikin produk lain nggak sih Tsubaki ini? Kalau kedepannya, banyak. Ini Ada keinginan. Ada keinginan banyak. Kalau bocoran mungkin ada salah satunya sebagai lagi riset buat bikin aparel yang teknologi khusus dari Tsubaki, dimana ya mungkin jadi nanti bisa referensi teman-teman atau maker-maker lain yang bisa jadi bahan sharing, rembukan, atau mungkin bisa saling berbagi. Oh ini bagusnya kayak gini, Mas Tsubaki kayak gini ini. Jadi mungkin bisa jadi pembuka ya buat teman-teman biar lebih berani lagi buat produk itu nggak semelulunya kalau outdoor ya bikin semisal kaos outdoor ya harus yang kayak gini, jaket outdoor yang kayak gini, celana outdoor yang kayak gini. Jadi biar ada gambaran baru gitu. Ada alternatif fresh, lain. Alternatif lain gitu. Dan inovasi yang baru. Inovasi yang baru insya Allah. Oke, jadi rencana ke depan salah satunya itu gitu. Salah satunya itu. Bikin produk selain tas. Selain tas. Arti Tsubaki apa, Mas? Sebagai panggilan orang tua ke saya, terutama ibu. Jadi ya saya pakai ya sederhananya apa yang dipakai ibu buat saya anggap doa gitu aja. Jadi biar kedepannya bawa berkah, jalannya baik, kebuka, dan ya bisa dapat restu dari orang tua. Ya, restu dari orang tua juga. Jadi sebetulnya nggak ada artinya gitu? Nggak ada artinya. Tapi kalau semisal dipelesetin dari, kalau kan sempat ketemu sama salah satu temen di pendakian waktu ke Papandayan, ditanyain sama tetehnya, ini Tsubaki dari bahasa Jepang ya? Sempat searching kan, kalau bahasa Jepang ada T di depan Tsubakinya, kalau saya kan nggak ada. Jadi biar istilahnya kalau orang Jawa suka pakai nama ya orang dengan depan su, ya mungkin ibu saya manggil saya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya sebetulnya tidak ada arti sama sekali, cuman hanya sekedar panggilan yang buat Mas Bagas sendiri itu sebagai doa dari orang tua. Iya betul. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, menarik sih. Karena biasanya orang bikin brand tuh harus ada arti kan. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kalau Mas Tsubaki ini unik juga gitu. Bikin merek tapi artinya tuh sebuah doa dari orang tua. Iya. Gitu. Soalnya, betul gak? Iya betul. Soalnya kadang lihat merek-merek luar lain kayak semisal Helly Hansen, terus ada produk fashion lainnya yang Louis Vuitton kayak gitu. Mereka kan berani pakai nama mereka sendiri atau nama keluarga atau temen yang akhirnya jadi merek yang ya diakui juga karena kualitasnya atau karena desainnya atau karena inovasinya segala macam. Nah, kita sebagai yang ya mungkin familiar sama nama harian ya, kenapa nggak coba sendiri pakai nama kita gitu. Oke, siap menarik. Mengenai produk yang sudah dibikin, produksinya per bulan itu sampai berapa banyak, Mas? Karena kebetulan masih ditanganin sendiri ya, jadi limit masih kemampuan produksinya terbatas. Kalau untuk tas, karena ini masih saya bikin sistem kloter ya, jadi semisal 1 bulan ini kita produksi tas, bulan depan produksi daypack, tas yang kecil, aksesoris dan lain-lain, nanti di rolling lagi seperti itu. Jadi kalau semisal untuk tas untuk sebulan full mungkin bisa 15-20. Tapi kalau semisal waktu kita produksi daypack dan aksesoris yang lain, mungkin kalau di jumlah untuk daypack sekitar 10 dan aksesoris yang lain sekitar 20 piece, kurang lebih seperti itu. Kenapa, Mas? Kenapa nggak produksi sekaligus banyak misalnya? Karena pasarnya kebutuhannya misalnya ada 30 orang yang butuh tas Tsubaki gitu. Nah, kenapa hanya dibikin 15 gitu? Awalnya karena keterbatasan sumber daya manusia SDM-nya. Karena di lingkup wilayah saya produksi juga cukup susah ternyata cari rekanan penjahit yang berkompeten atau punya
kayak kelihatan berpotensi lah gitu. Jadi agak susah kalau ambil keluar kota atau kelempar ke rekanan konveksi yang lain ya, karena belum ada QC-nya selain saya sendiri juga. Jadi agak kerepotan juga kalau misal mesti saya tangani sendiri. Jadi sementara masih saya handle semua sendiri. Dan ya beberapa waktu kemarin sempat dibantu teman, cuman sekarang terpaksa di stop dulu, fokus ke yang lain. Jadi mungkin kedepannya nanti kalau ada yang ada potensi buat ngebantu, ya diajak bekerja sama masih bisa. Jadi gitu. Tingkatan produksinya bisa lebih baik. Nah, maksudnya dikerjain sendiri tuh ngejahitnya sendiri juga gitu maksudnya Mas? Sendiri, dari semua bikin pola, desain, marketing, sosial media, semua masih sendiri. Semuanya sendiri semua, ya? Termasuk produksi, ngejahit, ngepotong, segala macamnya masih sendiri. Aduh, memang langka nih sebetulnya. Jadi ini buat saya sih ngelihatnya ini ada value bagus ya buat sebuah brand gitu. Semuanya dikerjain sendiri, dijahit sendiri gitu. Yang jarang-jarang ada brand maker itu mengerjakan sendiri. Kebanyakan mereka akan mengerjakan di tempat konveksi yang lain gitu. Nah kalau Mas Bagas ini menarik sih. Itu dikerjakan sendiri, jadi punya skill jahit sendiri gitu. Bisa dibilang iya. Itu pun karena dulu keterpaksaan ya. Jadi saya ada mindset dimana ketika saya mau atau pengen belajar suatu hal, paling enggak dasar harus tahu dulu. Nah jadi ketika saya mau berkecimpung di dunia produksi tas, jadi paling enggak saya harus tahu cara produksi gimana, cara bikin tas gimana, dari yang mulai bikin pattern atau pola sampai sambung kain, sambung pola, material segala macam. Jadi pengenlah sedikit-sedikit dulu belajar. Tapi karena keterbatasan itu berkelanjutan sampai sekarang, nggak taunya keterusan sendirian gitu. Jadi belum sempat untuk nge-hire orang atau kerjasama sama pihak lain gitu, masih belum gitu. Nah itu belajar dari mana? Punya sebelumnya pernah bisa menjahit sebelum berpikir untuk produksi, atau memaksakan diri untuk kursus gitu, belajar jahit, potong pola? Semua full otodidak. Cuman karena di rumah ada mesin jahit punya ibu, ya fasilitas itu saya manfaatkan seoptimal mungkin gitu buat belajar. Semua gitu. Dari Instagram, YouTube, karena udah banyak video untuk belajar ya, jadi akhirnya kenapa enggak lah gitu, belajar dikit-dikit. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, coba kumpul ke penjahit lain atau tanya segala macam. Ya alhamdulillah sampai sekarang ilmunya sedikit-sedikit akhirnya bertambah terus. Oke. Menurut saya sih langka sih ini. Brand yang dijahit sendiri sama ownernya gitu. Ya mirip kayak brand-brand luar yang masih ada owner brand yang mengerjakannya sendiri gitu. Ternyata di Indonesia juga ada contoh nih. Jadi kita tidak perlu lagi membandingkan dengan brand owner yang ada di luar gitu, yang mengerjakan sendiri. Di Indonesia udah ada Subaki. Itu sempat saya dulu dikiranya sama salah satu user itu produk Subaki handmade gitu kan. Kalau dibilang handmade juga nggak tahu, tapi ditanya lagi, ada tim produksi berapa orang, saya ceritain sendiri gitu. Oh ya berarti termasuk handmade Mas gitu. Oh gitu ya, oh ya berarti handmade, produk saya handmade. Itu karena respon dari user seperti itu ya, jadi saya bilang oh ya udahlah apa kata yang lebih tahu aja gitu. Ya karena memang dikerjakan sendiri semuanya kan. Dari potongnya, dari jahitnya dikerjakan sendiri ya, memang handmade gitu. Beda lagi dengan konveksi kan yang dikerjakan orang lain gitu kan, yang potong udah beda orang lain. Oh ya mungkin kayak gitu ya, mungkin ya bisa. Jadi kayak apa ya, kayak kerajinan kulit gitu kan, semuanya kan dikerjakan sendiri. Oh ya kurang lebih ya, kan? Mungkin kayak gitu kan. Makanya bisa disebut handmade gitu. Oh iya. Kalau di tekstil ya Subaki inilah yang bisa disebut handmade gitu, crafter jadinya. Iya, bukan sekedar pengrajin yang memproduksi barang terus dikerjakan orang lain gitu. Oh iya. Gitu. Mungkin untuk saat ini seperti itu. Ya mungkin kedepannya bisa dikembangin lagi dan bikin limited edition khusus yang dikerjakan sendiri sama Subaki. Insya Allah. Jadi limited edition itu. Oh, iya, bisa. Buat saat ini kendala lainnya apa nih Mas? Sejauh ini mungkin sebagai local maker ya, itu dikendala material. Salah satunya kain.
itu yang masih cukup susah ya. Terlebih lagi kita produksi di bukan barang primer kayak baju, kaos atau semisal kemeja dan lain-lain, itu kan stok bahan atau variasinya lebih banyak. Sedangkan Subaki produksi tas di mana yang mungkin bisa dibilang masuk produk tersier ya. Jadi nggak semua orang mau atau butuh yang butuh banget gitu. Jadi mungkin stok di pasar menyesuaikan itu, jadi sedikit kurang variasinya atau stoknya yang kadang ada kadang enggak gitu. Jadi salah satunya material lah. Material yang jadi kendala produksi di Subaki gitu. Iya betul, kurang lebih itu. Selain SDM. Terus yang sedang mau digarap, apakah berkesempatan untuk berkolaborasi dengan brand lain? Kalau kolaborasi masih belum ada pikiran ya. Cuman kalau yang project terdekat mungkin kan sekarang udah masuk akhir tahun 2020. Nah, ini bakal closing produk-produk Subaki yang sebelumnya bakal disortir lagi, yang mana yang bakal di stop, yang mana bakal dilanjut sama di upgrade. Nah untuk tahun 2021 bakal ada produk-produk yang ya insya Allah lebih inovatif dan lebih cukup dinantikan lah daripada yang sebelumnya. Jadi ada inovasi baru gitu ya di produk di tahun 2022 nanti. Iya betul, insya Allah. Masalah pendanaan gimana Mas? Modal usaha Mas Bagas ini untuk bangun Subaki gimana? Kalau dibilangin modal mungkin banyak yang nggak percaya mungkin ya. Soalnya dari teman-teman sendiri, kerabat juga agak bingung. Modal Subaki itu cuma satu mesin jahit. Itu pun dari mesin jahit punya ibu kan. Nah, jadi kalau bisa dibilang ya hampir 0 rupiah. Dan semua dimanfaatkan gimana caranya biar bisa produksi ya dengan modal hampir 0 rupiah. Dulu itu pakai sistem pre-order, dimana Subaki coba ngejelasin ke calon konsumer itu sistem ordernya, mereka pesan bayar uang di muka, bisa berapa 50% atau full ya, nanti uang mereka saya belanjakan material segala macam, diproduksi, akhirnya jadi barang jadi. Dan sebelum dikirim Subaki konfirmasi ke mereka buat yang bayar 50% untuk pelunasan, lalu dikirim. Nah jadi proses segala macam itu setelah selesai pre-order dan barang sudah sampai ke mereka dan ada marginnya berapa, itu yang laba Subaki. Diputar di situ untuk produksi selanjutnya. Berapa banyak order pertama yang dibuat? Alhamdulillah cukup banyak dulu buat pertama kali produksi gitu. Buat open PO yang pertama itu hampir sekitar 30 pemesan. 30 ya. Dan itu berulang sampai PO2, PO3 sampai hampir PO terakhir. Sampai 30 rata-rata pemesannya. Pemesan. Dengan orang yang berbeda pastinya. Dengan orang yang berbeda. Masih ingat nggak pemesan pertama siapa? Lupa ya. Cuman buat sekarang itu jadi arsip Subaki. Karena buat kedepannya bakal ada surprise dari Subaki buat yang udah support Subaki dari awal. Jadi mungkin nanti bisa teman-teman tunggu support yang entah nanti di WhatsApp atau di email, dadakan ada apalah giveaway atau promosi yang lain, ya mungkin itulah yang bisa dinantikan nanti. Nah, dokumen untuk pembeli pertama, pemesan pertama masih memungkinkan bisa ketemu nggak itu? Insya Allah masih bisa. Masih ada datanya? Data masih ada. Selama mereka nggak ganti data semisal kayak alamat ya Kang, alamat atau nomor telepon, insya Allah masih bisa dihubungi. Namanya nggak ingat sama sekali. Orang yang pertama kali benar-benar. Iya benar. Saya pertama kali dia order gitu sebagai PO nomor 1 gitu. Iya lupa, nomornya lupa. Soalnya dulu kan sistemnya mesti ngisi Google Form ya, ngisi Google Form. Nah di beberapa Google Form itu ada yang dulu masih belum ketata mungkin ya. Jadi filenya ketumbuk sama yang daftar beberapa kali, cuman dalam satu ID ya. Jadi mesti disortir lagi, akhirnya nomor 1 agak lupa siapa ya dulu nomor 1. Menarik nggak kalau itu dilacak itu Mas? Bisa sih, bisa dilacak kok. Soalnya arsip segala macam itu masih ada, masih tersimpan. Nanti komen ya di ini. Oh bisa. Di saat sudah diupload di komen siapa pembeli pertamanya. Oh bisa. Ya? Nanti coba saya cari. Itu dari komunitas yang beli. Buka PO dulu di mana?
Buka PO dulu Pertama kali langsung gimana? di Instagram. Oh, di Karena pengen Instagram. fokusnya selling di Instagram, coba PO di Instagram. Jadi buka PO awalnya di Instagram, Di bukan di Instagram. komunitas gitu ya. Bukan di komunitas. Terus tanggapannya, respon dari mereka sampai hari ini gimana? Ya alhamdulillah apa ya, positif ya. Mau bilang mayoritas positif. Cuman kadang respon kayak gitu yang bikin agak was-was. Soalnya butuh untuk bisa upgrade sama terus berkembang. Saya Perlu butuh hal kritik negatif. ya. Saya butuh kritik sama respon-respon negatif yang mungkin sedikit brutal ya. Entah mau dikritik, mau di apalah terserah. Soalnya itu yang bisa. Dan belum dapat itu, Mungkin sudah ada, cuman tidak disampaikan. enggak. Mungkin tipikal teman-teman yang masih terlalu baik hati ya. Jadi kata-katanya masih yang oh nggak apa-apa mas, oh gini. Jadi ya aduh mau gimana ini. Masih butuh yang kurang sampai bikin gregetan gitu. Bikin kesal gitu Bikin ya. kesel banget. Memang sih kalau kita dapat respon positif, memang kita yang takut sendiri sebenarnya. benar. Karena jadi terlena gitu kan. Kadang Padahal lebih sering terlena. sebenarnya masih ada kekurangan gitu ya. Iya betul. Makanya. Ada masukan nggak mas? Atau apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement nih di channel saya nih? Closing statementnya, oh ya gini, mungkin buat kedepannya bakal banyak maker-maker ya, entah itu maker tas juga atau produk-produk lain. Kalau saya mau closing statement di sini, cuman mau ngasih saran aja buat teman-teman semua, baik mungkin bukan tertuju ke yang calon maker baru ya, buat user atau maker, mungkin buat teman-teman lebih banyakin lagi sharing, cari referensi bacaan mungkin ya. Jadi literasi segala macam bacaan itu diambil ilmunya, diserap, entah itu dari forum, entah itu dari buku, entah itu dari artikel di internet, terserah lah. Karena mungkin kedepannya bakal banyak produk-produk yang bisa dibilang unik ya. Soalnya mayoritas orang di sini secara general banyak yang nggak tahu, dan kalau bisa dibilang konsep barang-barang yang baru ini bakal jadi sub atau alternatif dari barang-barang general lain. Nah salah satunya kayak misal tas, ada tas Subaki, ada yang lain, atau tenda ada yang bikin model tarp, atau kompor ada yang bikin model kaleng segala macam kayak itu kan. Mungkin mereka ini barang apa sih, nah itu banyak-banyak belajar, sharing-sharing sama teman-teman, kumpul mungkin. Nah kalau buat yang maker mungkin kan baru-baru ini ada Kang ya apa, jadi udah beberapa maker yang kumpul difasilitasi sama salah satu orang lokal Bandung ya. Dibikinkan fasilitas berupa forum, open forum atau close forum masih belum tahu, tapi forum buat sharing di mana semisal mereka yang mau belajar bikin barang ya, belajar bikin barang, belajar produksi, belajar manajemen produksi segala macam. Nah cuman syaratnya ini cuman untuk maker yang bisa dibilang Kang ya, merek sendiri ya. Jadi merek sendiri yang masih merintis, bukan yang udah jadi ya. gitu. Jadi buat teman-teman yang mau baru mungkin bisa ikut gabung atau belajar dari salah satu membernya juga bisa. Nah, itu nanti bisa dicek nih di Instagramnya ada ugm.movement kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek. Oke. Gitu ya, aja. lebih kayak gitu lah. Oke, terima kasih Mas Bagas. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat dan motivasi buat teman-teman yang lain, maker baru dan yang masih ragu untuk memproduksi karyanya, mungkin bisa termotivasi juga dengan Betul. Mas Subaki ini. Jadi saya kebiasaan manggil Subaki nih. Iya nggak apa-apa, terserah. Biar kayak ibunya manggil. Oke Mas Bagas, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di berikutnya pertemuannya. Oke, insyaallah. Siap. Makasih Mas. Sama-sama.